Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada. Kita akan kembali lagi sobat untuk mereview dari salah satu pusaka spesial dari Galeri Bumi Mojopahit. Nah, ini adalah pusakanya. Ini pusaka ini bisa dikatakan tidak banyak orang yang memiliki pusaka ini sobat. Kalau mungkin di antara sobat ada yang pernah dengar tentang keris Kebo Teki. Nah, ini adalah keris dengan dapur Kebo Teki yang akan kita jadikan sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Nanti di sini saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa sih wujud dari pusakanya. Sekaligus nanti saya akan sedikit jabarkan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur Kebo Teki. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini sobat. Nah, kita ambil dulu. Pusaka ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Nganjuk, dan waktu itu sobat saya terus mengganti untuk diwarangkannya, karena memang untuk diwarangkannya di hati saya tidak begitu suka ya. Jadi warangkanya ala kadarnya, kira terus tak ganti dengan warangka Gayaman Solo. Ini untuk di kayunya adalah kayu Telesium nginden sobat. Bahkan di bagian sini ini kalau anda melihat di bagian peloannya ini seperti kayak ada pamor kenditnya, tetapi dia kendit putih sobat. Nah, melingkari dari warangkanya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya nih sobat. Jadi pusaka ini kalau menurut saya ini memang tidak begitu populer, karena untuk di pusaka ini sobat termasuk dari pusaka yang agak langka keberadaannya. Jadi berbeda dengan keris Kebo Lajer. Kalau Kebo Teki ini dia untuk di dunia tosan aji ini memang tergolong agak langka. Ini coba anda mati, ini adalah pusaka dengan dapur Kebo Teki. Untuk di pamor sendiri ini adalah pamor ngulit semongko. Pusakanya ini bagus, masih tergolong utuh, dan untuk dibilangnya ini pun juga masih tergolong tebal ini sobat. Nah, ini. Coba akan saya balik untuk kameranya biar anda pun juga bisa melihat seperti apa sih lebih detail dari pusakanya sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia tosan aji. Baik sobat PMC, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, sebelum saya ajak anda untuk melihat seperti apa wujud detail dari pusakanya, di sini mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari minyak pusaka. Nah, minyak pusaka yang mana untuk di minyak pusaka ini sobat, ini saya jual di galeri saya. Nah, beberapa dari para pelanggan saya ataupun juga para penonton di Bumi Mojopahit channel ini juga saya rekomendasikan untuk memakai minyak pusaka ini. Jadi minyak pusaka ini untuk wanginya kalem, sedangkan untuk di karakter dari minyaknya sendiri dia tidak lengket. Karena gini sobat, kalau anda meminyaki pusaka anda dengan minyak yang karakternya lengket, seperti dalam contoh minyak mesi hitam, itu kan untuk di minyaknya dia lengket. Nah, kalau anda memakai minyak yang seperti itu sobat, biasanya akan cepat kotor untuk dibilah pusakanya. Jadi pamornya akan nampak redup, dan juga untuk dibilah pusakanya nanti gampang kotor sehingga nanti gampang berkarat. Jadi mohon dihati-hati kalau untuk perawatan dari pusaka-pusaka anda. Jadi usahakan untuk memilih minyak pusaka yang dia karakternya tidak lengket sobat, seperti halnya minyak pusaka ini. Nah, oke, kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Seperti biasanya sebelum saya ajak anda untuk melihat lebih detail seperti apa wujud dari bilah pusakanya, kita nikmati dulu sobat dari keindahan warangkanya. Nah, ini adalah warangka Gayaman Solo, estimasi kayu Telesium nginden sobat. Dan kalau anda melihat untuk di bagian peloannya ini, dia semacam kayak ada kenditnya. Nah, tapi kendit putih. Ini kalau di dalam kayu kayu timuh kan ada versi kenditnya seperti itu untuk dimotif dari warangkanya. Nah, kalau untuk yang ini dia kenditnya ada tapi warnanya kayak putih nih sobat. Nah, ini punya keunikan tersendiri. Dan untuk di aksesoris lainnya yaitu dia memakai pendok selorok kerawangan kemalu merah. Jadi untuk di kesannya dia kesan meriayeni. Warangkanya bersih, garisnya pun juga bersih sobat, dan ini kesannya itu glowing dan juga nampak meriah ini. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur Kebo Teki atau Maheso Teki sobat. Keris ini kurang begitu populer karena memang di dunia tosan aji sobat, keris ini termasuk dari dapur yang agak langka. Jadi bisa dikatakan
Kalau untuk di dapur kebo lajer atau maeso lajer itu banyak sekali kita temui. Tetapi kalau untuk yang kebo teki, nah ini memang pusakanya termasuk dari jenis pusaka langka. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji dari Nganjuk. Saya dapatkan waktu itu masih dalam keadaan kotor, jadi belum diwarangi. Nah, ini setelah diwarangi seperti ini. Untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor ngulit semongko. Jadi untuk diwarangkannya saya ganti warangka baru. Dan untuk di pusakanya pun juga sudah selesai diwarangi sobat, jadinya tambah bagus seperti ini. Nah, ini mungkin diantara sobat ada yang punya keris dengan dapur kebo teki, berarti Anda termasuk dari orang yang beruntung ya. Karena apa ya, untuk di dapur kebo teki ini memang di dunia Tosan Aji ini agak langka, lebih langka daripada dapur kebo lajer. Kebo teki ini coba akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga makna dari dapur kebo teki ini sobat. Jadi kebo teki ini bermakna kerbau yang sedang laku teteki, atau disebut juga tirakat mati rogo atau bertapa. Secara spiritual, kebo sering dipakai sebagai sosok panuntun. Sebagai panuntun, kebo dipahami memiliki fisik yang kuat dan juga besar, rajin bekerja dan juga setia dan sabar. Pada zaman dahulu, keris kebo teki ini banyak dimiliki oleh golongan terhormat seperti tuan tanah dan pedagang hasil bumi. Dan hingga sekarang sobat, keris ini banyak dicari oleh mereka yang menggeluti bisnis properti, konstruksi hingga pertambangan. Mereka percaya bahwa keris kebo teki membawa keberuntungan tersendiri pada mereka yang terlahir dengan memiliki bisnis dengan unsur tanah. Dan kebo teki adalah sebuah visi pemiliknya yang ingin mewujudkan hidup dalam kemakmuran hingga turun-temurun. Jadi kalau di dalam artikel yang saya dapatkan sobat, bahwasanya dapur kebo teki ini cocok sekali dimiliki oleh mereka yang menggeluti dunia atau usaha tanah. Nah, usaha yang ada unsur tanahnya seperti kayak mungkin bisnis properti, lalu bisnis tanah kafling mungkin seperti itu. Nah, itu seperti itu konon katanya cocok memiliki pusaka piandil yaitu dapur kebo teki sobat. Nah, ini pusakanya bagus, masih tergolong utuh dan bilahnya pun juga ini masih tebal. Nah, ini adalah dapurnya. Ini adalah secara filosofi dari dapurnya. Sekarang kita akan lanjut untuk di pamornya sobat. Nah, ini adalah pamornya, pamor ngulit semongko. Nah, pamor ngulit semongko ini tuahnya dipercaya dapat memperluas pergaulan, disukai banyak orang dan memudahkan pemilik dalam mencari rezeki. Dan intinya jika kita pandai bergaul, ini akan disukai banyak orang karena pintu rezeki ini akan terbuka lebar dan peluang bisa datang dari mana saja, salah satunya dari pertemanan atau banyaknya relasi. Coba Anda amati sobat untuk dibilah dari pusakanya. Nah, mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Karena beberapa waktu yang lalu pun juga ada yang bertanya, Mas, untuk di pusaka-pusaka yang direview itu apakah dimaharkan? Ya, jawabannya memang iya dimaharkan. Jadi memang kebanyakan sobat dari pusaka-pusaka yang saya review ini memang kebanyakan dimaharkan. Nah, coba Anda amati sobat untuk di bagian ini. Nah, di bagian gandengnya yang panjang ini dia ada jalan dan juga lambe gajah itu double. Nah, yang ini pun double, yang jalannya pun juga double. Nah, ini termasuk dari dapur kebo teki yang unik ini sobat. Nah, untuk dibilahnya masih tergolong utuh. Monggo mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.